Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NPM 25815. Sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Main poinnya itu ada 5, adalah satu konsep dasar demokrasi, yang kedua ada fungsi demokrasi, kemudian ada pilar demokrasi, kemudian ada macam-macam demokrasi, yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang konsep dasar demokrasi. Konsep dasar demokrasi itu istilahnya adalah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau right yang berarti pemerintah. Jadi demokrasi ini memiliki arti pemerintahan rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln 1863, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fungsi demokrasi itu adalah yang pertama sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pimpinan rakyat dan pemerintah secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Kemudian, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktivitas berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga. Kemudian memberikan pelindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang terakhir adalah menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa adanya pandang bulu. Selanjutnya ini adalah pilar-pilar demokrasinya. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian demokrasi dengan kecerdasan, ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, keempat demokrasi dengan rule of law, kemudian demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia, selanjutnya demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, selanjutnya demokrasi dengan otonomi daerah, selanjutnya demokrasi dengan kemakmuran, yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Kemudian di sini ada macam-macam demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi parlementer, yaitu demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepada pemerintah dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkan Direktif tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstitusi tahun 1956. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawah yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam hidup atau kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949, pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan Indonesia, ini 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsi pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap tertutup. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 59, demokrasi kedua pemerintah negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 59. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah
dari presidensil menjadi kuari-parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RI dengan Undang-Undang Dasar Sumatera 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 50 sampai dengan 5 Juli 59. Periode ini pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai dengan 59 negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 59 sampai 65, kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkup oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain ini juga situasi seperti ini memberikan pengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan kesatuan nasional. Dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 65 sampai 98, visi utama pemerintah Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 45 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 966 sampai 968. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 98 sampai saat ini, demokrasi diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum dan demokrasi pertama. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokrasi dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakil dan lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung. Baik, itulah dari materi yang saya dapatkan. Jika kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.